kami prioritaskan adalah kualitas. Karena kualitas yang paling utama, kami memberikan pelayanan kepada konsumen. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi bersama saya Arul, dan kali ini saya ditemani oleh Om siapa? Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Ini adalah salah satu teknisi yang ada di Kabupaten Sidrap. Nah, dia adalah owner dari rumah iPhone. Nah, jadi kali ini di tengah-tengah perjalanan, kami tiba-tiba diminta singgah ya. Jadi kami sudah jalan. Nah, ini adalah agenda kami, yaitu Puspindo Road to Sulawesi Selatan. Perjalanan kami adalah hari yang ketiga. Nah, jadi kali ini kita sempatkan singgah di rumahnya Om Syarif, itu rumah iPhone. Nah, jadi Om Syarif ini adalah salah satu pengusaha muda yang bergerak di jasa servis. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita kulik sedikit lah terkait dengan Om Syarif ini. Pasti teman di rumah penasaran, bisa ya di umur yang masih muda bisa buat usaha servis lebih dari satu tempat ya. Oke, silakan Om Syarif. Ya, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada Omar, atau biasa dikenal dengan Pak Ketua dari Puspindo itu sendiri. Dan saya ucapkan juga selamat datang buat teman-teman dari Puspindo telah berkunjung di tempat kami. Mungkin cukup sederhana tempat kami. Ya baik, sebelum kita bercerita panjang terkait persoalan suka duka ataupun perjalanan dari rumah iPhone itu sendiri, jadi sedikit saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya adalah Syarif Hidayatullah, biasa dipanggil Syarif. Dan ya, nama Facebook itu Syarif Syarif ya. Kebetulan juga kalau umur saya mungkin tidak cukup muda dan tidak cukup tua juga ya. Jadi umur saya kan sebenarnya ini 25. Iya, masih muda itu ya. Betul. Makanya tadi saya bilang bahwasanya salah satu pengusaha muda, karena di umur sekian, umur 25 itu masih banyak teman-teman kita di luar yang ya masih dikatakan belum memikirkan ya terkait dengan usaha jasa servis atau usaha sendiri gitu. Ini Om Syarif sudah berkeluarga? Sudah. Sejak kapan Om? Berkeluarga tahun 2019 akhir ya. Mungkin sudah 2 tahun lebih. Betul. Berarti menikah di umur 23. Luar biasa. Jadi Om Syarif ini sudah punya istri dan sudah punya anak juga. Ya, sudah punya anak satu. Oke. Kalau berbicara terkait dengan rumah iPhone, otomatis teman-teman yang atau pemirsa di rumah penasaran, ini sejak kapan nih rumah iPhone dirintis? Setidaknya sejak kapan mungkin? Ini cabang pertama atau yang kedua nih? Sudah cabang kedua. Betul. Mungkin bisa dijelaskan sejak kapan berdirinya mungkin? Ya, kalau kita cerita historis ya terkait persoalan rumah iPhone, saya cerita sedikit dulu. Silakan. Jadi awal mula sebenarnya ini rumah iPhone sebenarnya bukan rumah iPhone sih. Pertama sempat diberi nama yakni Factory Rumah iPhone. Karena kan kemarin ya Om sempat kita campur antara konsepnya itu kita nyervis Android dan iPhone. Oh, bukan saja iPhone. Bukan. Jadi dia itu berdiri di tahun 2018. Akhirnya di tahun 2019 kita mencoba untuk melihat peluang, ya kan, dikarenakan kayaknya ini generasi milenial sudah waktunya nih, ya kan, lihat peluang. Makanya kita sempat melihat peluang dan peluang itu kita ambil. Makanya kami beserta tim dari rumah iPhone mencoba untuk mendirikan rumah iPhone dan meninggalkan Android itu sendiri. Jadi kita fokus di iPhone. Betul. Jadi awal berdirinya itu rumah iPhone di tahun 2019-an, itu tepatnya di Parepare.
di Parepare. Ya betul, kita rintis awal di sana 2019. ya betul. Akhirnya setelah berjalan setahun lebih kita mencoba untuk ekspansi wilayah. Betul. Dikarenakan peluang kayaknya ini di Sidrap ini adalah betul-betul ada peluang besar. Betul. Makanya kami tidak selaku generasi milenial kepada teman-teman terusus untuk para kaum pemuda, ya kan, jangan lewatkan kesempatan, ya kan, kesempatan tidak datang dua kali. Nah, makanya kami niat nawa itu jalan di Sidrap, ya alhamdulillah sudah ada 2 cabang ya Om. Nah, pertama di Parepare, kemudian kali ini di Sidrap. Jadi terkait dengan namanya rumah iPhone berarti cuma servis iPhone ya? Sebenarnya gini Om, sebenarnya bukan iPhone saja sih yang diservis. Intinya adalah brandnya Apple. Jadi kita sebenarnya menerima servisan itu Apple. Itu maksud saya, ini kan brandnya anggaplah Apple kan, berarti bisa memperbaiki atau repair ya, selain dari iPhone. Misalnya kan ada tidak kan ada namanya iWatch, MacBook, iPad dan sebagainya bisa juga. Ya bisa. Jadi ini salah satu motivasi sih buat kaum milenial saat ini, jika ingin berusaha membuka sebuah atau mengambil sebuah peluang usaha, jangan tanggung-tanggung ya. Harus berani. Jangan lewatkan kesempatan. Selama punya niat, punya konsep dan gagasan, aja. Persoalan modal itu urusan belakang. Begitu. Niat dulu lah. Tadi Om bilang terkait dengan konsep. Konsepnya ini berawal dari mana ya Om? Kan tidak semua, ini bisa dikatakan tidak semua kontak handphone memiliki atau punya konsep seperti ini. Yang bisa dikatakan yang dari dulu kan yang ada cuma service center ya. Dari service center yang misal brand ya. Ini konsepnya lumayan bagus. Dari mana awalnya Om? Jadi gini Om, ya kan. Sekarang kalau kita mau lihat ya dari generasi sekarang, kita harusnya ini sudah ada perubahan, ya kan. Betul. Yang dulunya mungkin dikenal tukang servis hanya sebatas tempat, kemudian biasa-biasa saja. Kenapa kita mencoba untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat? Kita tidak mencoba ya. Iya. Nah, makanya konsep itulah sehingga kami mencoba untuk membangun sebuah konsep di mana konsepnya ya seperti service center, betul ya kan. Nah, ini kan juga salah satu pelayanan buat konsumen, sehingga kami mencoba untuk membuat konsep seperti ini. Betul. Jadi gagasan ini atau konsep ini berangkat dari toko yang sebelumnya yaitu di Parepare. Ya, jadi ada antusias ya, dari pelanggan sehingga kita mencoba untuk membuat cabang di Sidrap ini. Betul. Jadi kita tadi sudah disampaikan ke pemirsa di rumah bahwasanya motivasi ya, itu bisa berkarya, bisa mengambil peluang usaha. Itu tidak banyak orang loh yang bisa melakukan hal yang seperti ini. Umur yang masih bisa dikatakan sangat muda, sudah bisa memiliki 2 toko yang bisa dikatakan cukup besar ya. Pasti ada namanya suka duka. Mungkin Om Syarif bisa sharing ke teman-teman atau pemirsa di rumah bahwasanya di dalam usaha servis atau usaha apapun itu pasti ada namanya suka maupun duka. Apa sih yang menjadi sukanya dan apa yang menjadi dukanya? Silakan Om Syarif. Baik. Jadi kalau kita cerita persoalan suka dan duka, ya pastinya tentu setiap kerjaan pasti ada suka dan duka. Sukanya ya pasti persoalan finansial sih. Finansial, betul. Kalau persoalan duka, ya setiap kerjaan pasti ada dukanya. Duka biasa kita sebut sih dengan resiko pekerjaan sendiri ya. Resiko kerja ya. Betul. Jadi kalau persoalan ini resiko kerja, ya apalagi kita bergerak di bidang jasa, khusus produknya Apple ya kan. Kadang kalau kita ambil sebuah sampel ya kan. Semisal nih ada konsumen ya, Bang, ini HP saya habis terendam air. Betul. Tuh,
ya kami selaku teknisi ya pasti cek dong, ya kan. Oke lah, setelah itu akad. Setelah itu kita coba untuk repair ya Om, atau kita coba untuk bersihkan dulu. Inilah yang menjadi luka Om. Langkah awal ya? Iya, langkah awal ya. Semisal ini handphonenya si konsumen, ya kan, ini memang kalau secara fisik ini mulus, Betul ya kan Om? Tapi dalamnya ini penuh air. Penuh air. Nah, betul. Ini maksudnya masuk dalam kondisi nyala atau Betul. Dalam kondisi nyala sih Om, Betul. ya kan. Cuman posisinya nanti semisal kita setelah akad ya Om, simpan HP konsumen mungkin 2-3 jam dikarenakan persoalan kita juga punya kerjaan ya Om, Betul. Sehingga handphonenya kita simpan dulu. Pas kita mau kerjakan ternyata handphone ini sudah mati karena bekas air. Iya. Berkarat gitu. Betul Om. Inilah yang menjadi sebuah persoalan sebenarnya Om, terhadap konsumen. Karena kan konsumen mau tahunya adalah handphone saya datang ke dalam keadaan hidup, ya kan? Kok setelah saya nyervis di tempat kamu kok malah mati, Betul. ya kan? Itulah yang menjadi suka duka. Makanya inilah yang menjadi sebuah persoalan. Makanya kami juga kadang sih Om, ya kan? Kadang kami coba untuk menjelaskan sama konsumen. Cuman ada beberapa karakter konsumen Om yang memang betul-betul paham dan ada yang tidak paham. Inilah yang menjadi duka daripada ribut sama konsumen, apalagi kan moto kita sama konsumen adalah raja ya Om. Oh iya, terkait ini ya, moto ya. Pasti kan ada, setiap toko pasti ada ini ya, Iya. tagline-nya ya. Ya, tagline. Coba disampaikan. Kalau tagline-nya kita Om, biasa kita sebut karena kita kan wilayah Ajata Parang ya Om ya, dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi kita punya tagline itu garansi terpanjang saja Taparang. Jadi rumah iPhone ini Om, jadi betul-betul. Jadi kami ini tidak hanya melepaskan setelah kita servis sama konsumen setelah HP-nya itu kita tinggal. Ada garansi ya? Iya Garansi. betul. Kami sebagai teknisi ya pasti memberikan jaminan ya Om sama konsumen. Sayang Om kalau konsumen sudah keluarkan budget ya kan. Siap pelayanan ya. Ya betul lah Om. Makanya kita memberikan pelayanan ya Om. Apa kita garansikan. Makanya kita pakai tagline ya garansi terpanjang saja Taparang. Luar biasa banget. Iya. Jadi tidak semua tempat servis memiliki komitmen seperti ini. Artinya bertanggung jawab ya. Iya betul Om. Jadi ini bisa dikatakan terpanjang itu maksudnya tanpa batas Om atau Tidak Om, karena kan rata-rata ya Om. iya. Rata-rata kan kadang garansi servis 1-2 bulan. Bahkan ada yang seminggu loh. Ya seminggu nggak ada Om. Kadang lepas dari toko garansi hilang. Garansi hilang. Kalau kami di rumah iPhone itu garansinya kami ya mulai minimal itu 3 bulan, maksimal setahun loh Om. Wah, Iya lah Om. sama dong dengan handphone baru. Iya betul lah Om. Karena kita kan ganti alat semisal pergantiannya Om. Ya Betul. kita ganti alat yang baru dong. Kalau memang kita ganti ya kenapa tidak kita berikan jaminan sama konsumen. Luar biasa. Itu pemirsa. Jadi teman-teman di rumah ataupun di mana berada, ini bisa menjadi satu nilai plus ya. Iya betul. Agar bisa diterapkan juga. Jadi, oke tadi kita telah mendengarkan suka duka ya. Om. Apa yang menjadi harapan deh buat teman-teman di rumah atau teman-teman yang mungkin melakukan atau menjalankan usaha yang sama dengan Om Syarif? Jadi harapan saya ada 2 ya Om. Dua ya. Pertama ke konsumen itu sendiri. Konsumen itu. Kedua ke teman-teman teknisi itu sendiri. Jadi kita mulai dari konsumen Konsumen dulu, betul. betul. Jadi harapannya saya sama konsumen adalah sayangi HP Anda. Sayangi HP Anda. Sayangi, rawat, jaga handphone Anda sebagaimana Anda menjaga diri Anda. Betul. Jadi harapan saya itu ya sama Untuk ke konsumen. konsumen ya. Betul. Ya kan? Dan harapannya saya ketika punya permasalahan di handphonenya teman-teman, langsung bawa saja ke rumah iPhone, ya kan? Kami di sini free kok konsultasi. Free konsultasi. Iya. Jadi atau tidak tetap kami layani. Nah, ya kan? Betul. Dan harapannya saya sama-sama rekan dengan teknisi ya saling menjaga, saling silaturahmi dan saling profesional kerja. Karena prinsipnya kami adalah kalau bukan kita yang jaga brandnya kami, siapa lagi yang menjaga brandnya kita, ya kan? Jadi tetap solid, tetap semangat. Salam satu solder. Iya. Salam Espindo. Luar biasa.
termasuk berarti ini ya apa namanya harus menjaga harga ya. Iya, betul. Tentunya diiringi dengan kualitas kan. Betul. Jadi ini salah satu pesan dari Om Syarif. Kita harus menjaga silaturahim dan juga kekompakan ya sama teknisi. Kita tidak menggunakan lagi apa namanya teori lama yang saling menjatuhkan. Tidak boleh seperti itu. Ini sudah mati Om. Oke. Sedikit tambahan nih Om, Silakan. buat konsumen. Jadi gini, ini kan terkadang konsumen persoalan harga, ya kan? Betul. Kalau harga sih sebenarnya itu apa ya, bisa dibilang setiap toko berbeda-beda, ya kan? Betul. Dan kemudian setiap alat berbeda-beda, setiap kualitas itu berbeda-beda. Jadi kalau persoalan harga itu tidak jadi masalah, ya kan? Om? Selagi harganya ada, pastikan kualitas ada. Ya kan? Betul. Jadi kami tidak pernah prioritaskan adalah harga, kami prioritaskan adalah kualitas. Karena kualitas yang paling utama, kami memberikan pelayanan kepada konsumen. Luar biasa. Jadi oke loh. Ini menjadi suatu edukasi yang sangat berharga buat kami, buat saya sendiri kan saya juga ada seorang teknisi. Ya betul Om. Jadi inspirasi juga ya. Jadi Om Syarif sampai di titik ini pasti kan tidak instan ya. Ya betul Om. Melalui beberapa proses. Pasti ada tahap belajar. Betul Om. Mungkin pemirsa di rumah juga pasti ingin tahu dari mana sih Om Syarif sampai memiliki keterampilan untuk mengerjakan sebuah handphone. Ya betul. Jadi kalau keterampilan yang pertama secara umum ya, umum kan apapun usaha apapun itu kan sekarang sudah banyak sih tempat pembelajaran di media sosial dan pertamanya kan ada YouTube, ada Instagram dan lain sebagainya, TikTok dan lain sebagainya. Kalau terkhusus untuk saya Om, yang bergelut di bidang teknisi, ya setiap kami masalah teknisinya kami kan rata-rata bersertifikat ya Om. Teknisinya. Jadi Om Syarif punya berapa teknisi nih ceritanya? Kalau saya Om punya teknisi 3 teknisi. Jadi 4 dengan Om Syarif sendiri. Jadi kami semua teknisinya kami ya bersertifikat karena kami tidak mau asal-asalan mengerjakan HP-nya konsumen. Betul. Ini Om, khusus untuk belajar iPhone sendiri, Om Syarif belajar dari mana sih sehingga bisa mengerjakan? Kan beda ini kerja iPhone dengan kerja handphone yang biasa, yang misal Android. Dari mana nih Om? Kalau persoalan itu ya Om, itu kan ada pelatihan itu sendiri. Ada pelatihannya. Mungkin bisa disebutkan supaya teman-teman di rumah juga tahu. Kalau sebenarnya ada beberapa sih ya Om, ada beberapa. Cuman kebetulan yang saya geluti, saya pernah belajar, saya pernah ikuti. Ada Android, kalau Android ada Rosella, ada Real Flasher, ya kan lengkap. Kalau khusus di bidang iPhone, saya pernah belajar di Borneo. Borneo Flasher. Saya ambil kelas advance kemarin di situ ya. Kedua kita ambil juga kelas advance. Terakhir ya Om kemarin di ARP Gadget Center itu berada di Bone. Di Bone ya betul. Om Mardi berarti. Betul. Itu adalah salah satu guru saya. Jadi banyak ya Om, bukan cuma belajar dari satu orang. Ya betul. Jadi saya punya prinsip Om adalah jadikan semua orang adalah gurumu, jadikan tempat adalah sekolah. Luar biasa. Sedikit dulu. Ya. Oke, Om Syarif. Ini kan kita sudah membahas atau mengupas lah terkait dengan rumah iPhone. Otomatis teman-teman di rumah ataupun dimanapun berada, ini mengetahui di mana sih nih rumah iPhone alamatnya. Pertama mungkin yang di Parepare di jalan apa? Silakan. Jadi kalau alamat yang di Pare ya, bagi teman-teman yang mau berkunjung itu di Parepare Jalan Bawang CP nomor 95 Kelurahan Sumbang Minangae. Dia pas dekat dari Setiamsir, kampus Amsir atau biasa disebut dengan teman-teman adalah Patung Kuda. Patung Kuda. Dekat dari situ ya Om. Tidak jauh dari situ ya. Kalau untuk alamatnya di sini di Sederap, betul. Dia adalah Jalan Cokro Aminoto. Sekitaran 100 meter dari bundaran Jam Kota, dia arahnya ke Rempang. Oh begitu, sudah jelas. Mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi langsung. Kalau nomornya itu 0823 295 295 18. Oke, jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti kami akan tampilkan. Oke pemirsa, jadi
kita sudah berbincang yang sangat menginspirasi lah buat saya, dan mungkin untuk teman-teman juga di rumah bisa menjadi edukasi untuk bisa melakukan usaha yang sama ya, Betul. ataupun melakukan usaha yang mungkin di luar daripada servis ini. Intinya tetaplah berusaha dan tetap semangat.